Subhanallah, inilah karomah luar biasa Syekh Nawawi Al-Bantani yang menggemparkan dunia dan makamnya tidak bisa digusur alat berat. Syekh Nawawi Al-Bantani dikenal sebagai ulama Nusantara yang diakui dunia karena karya-karyanya serta keluasan ilmu di bidang fikih, tafsir, akidah, tasawuf, dan ilmu keislaman lainnya. Karena kealiman dan keluhuran akhlaknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan karomah luar biasa kepadanya. Syekh Nawawi Al-Bantani lahir di Tanara Serang, Banten, pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Beliau wafat di Mekah, pada tahun 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Dahulu, beliau adalah seorang ulama Indonesia yang menetap di Makkah, Arab Saudi, dan juga pernah menjadi imam besar di Masjidil Haram Makkah. Karena kemasyhurannya, Syekh Nawawi Al-Bantani kemudian dijuluki sebagai Sayyid Ulama Al-Hijaz yang berarti pemimpin ulama Hijaz, Al-Imam Al-Muhakkik wa Al-Fahama Al-Mudakik yang berarti imam yang mumpuni ilmunya, A'yan Ulama Al-Qon Al-Ram Asyarli Al-Hijrah yang berarti tokoh ulama abad 14 Hijriah, dan Imam Ulama Al-Haromain yang berarti imam, ulama dua kota suci. Berikut beberapa karomah luar biasa Syekh Nawawi Al-Bantani. Karomah yang pertama, yaitu menjadikan telunjuknya sebagai lampu. Pada suatu waktu, Syekh Nawawi pernah mengarang kitab dengan menggunakan telunjuk beliau yang dijadikan sebagai lampu. Beliau saat itu dalam sebuah perjalanan. Karena tidak ada cahaya dalam syukduf atau rumah-rumahan, sementara aspirasi tengah kencang mengisi kepalanya. Syekh Nawawi kemudian berdoa memohon kepada Allah Ta'ala agar telunjuk kirinya dapat menjadi lampu agar dapat menerangi jari kanannya yang digunakan untuk menulis itu. Kitab yang kemudian lahir dengan nama Maraki Al-Ubudiyah Syarah Matan Bidayah Al-Hidayah itu, harus dibayar beliau dengan cacat pada jari telunjuk kirinya. Cahaya yang diberikan Allah pada jari telunjuk kiri beliau itu membawa bekas yang tidak hilang. Karomah yang kedua, yaitu melihat Ka'bah dengan telunjuknya. Karomah beliau yang lain juga diperlihatkannya di saat mengunjungi salah satu masjid di Jakarta yakni Masjid Pekojan. Masjid itu dibangun oleh salah seorang keturunan cucu Rasulullah yaitu Sayyid Utsman bin Agil bin Yahya Al-Alawi. Masjid itu ternyata memiliki kiblat yang salah. Padahal yang menentukan kiblat bagi masjid itu adalah Sayyid Utsman sendiri. Kemudian, Sayyid Utsman kedatangan anak remaja yaitu Syekh Nawawi yang menyalahkan arah kiblatnya, kemudian kagetlah Sayyid Utsman. Debat argumen pun lalu terjadi. Saat kesepakatan tak bisa diraih karena masing-masing mempertahankan pendapatnya dengan keras, Syekh Nawawi meletakkan tangan kirinya ke bahu Sayyid Utsman, dan tangan kanannya menunjuk sesuatu. Kemudian, terlihatlah Ka'bah secara jelas tembus pandang dan menjadi bukti kalau kiblat Masjid Sayyid Utsman itu salah. Alhasil, Sayyid Utsman lantas tertakjub dan merubah arah kiblat masjid. Karomah yang ketiga, yaitu makamnya tidak bisa digusur dan mayat masih utuh. Dahulu, pernah makam Syekh Nawawi di Mallah, Arab Saudi akan dibongkar untuk kepentingan pelebaran jalan. Namun anehnya, alat berat yang digunakan untuk membongkar makam tersebut malah rusak. Beberapa kali upaya penggusuran makam Syekh Nawawi dilakukan, namun selalu gagal. Ketika dipaksa dibongkar, pernah para pekerja kaget karena ternyata di dalam makam tersebut ada orang yang sedang sujud. Akhirnya makam Syekh Nawawi tidak jadi dibongkar, dan akhirnya hanya dibuatlah jalan layang. Memang, telah menjadi kebijakan pemerintah Arab Saudi bahwa orang yang telah dikubur selama setahun kuburannya harus digali. Tulang belulang si mayat kemudian diambil dan disatukan dengan tulang belulang mayat lainnya. Selanjutnya, semua tulang itu dikuburkan di tempat lain di luar kota. Lubang kubur yang dibongkar dibiarkan tetap terbuka hingga datang jenazah berikutnya terus silih berganti. Kebijakan ini dijalankan tanpa pandang bulu. Siapapun dia, mau pejabat atau orang biasa, saudagar kaya atau orang miskin, sama terkena kebijakan tersebut. Hal ini juga bertujuan untuk menghemat area pemakaman yang terbatas dan sempit. Alhasil, kebijakan ini juga menimpa makam Syekh Nawawi. Dahulu setelah kuburnya genap berusia 1 tahun, datanglah petugas dari pemerintah kota untuk menggali kuburnya. Tetapi yang terjadi adalah hal yang tak lazim. Para petugas kuburan itu tak menemukan tulang belulang seperti biasanya. Yang mereka temukan adalah satu jasad yang masih utuh. Tidak kurang satu apapun, tidak lecet atau tanda-tanda pembusukan seperti lazimnya jenazah yang telah lama dikubur.
Bahkan kain putih kafan penutup jasad beliau tidak sobek, masih harum dan tidak lapuk sedikit pun. Tentu saja kejadian ini mengejutkan para petugas. Mereka lari berhamburan mendatangi atasannya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah diteliti, sang atasan kemudian menyadari bahwa makam yang digali itu bukan makam orang sembarangan. Langkah strategis lalu diambil. Pemerintah melarang membongkar makam tersebut. Jasad beliau lalu dikuburkan kembali seperti sedia kala. Hingga sekarang, makam beliau tetap berada di pemakaman Mala Mekah. Subhanallah. Karomah yang kelima, yaitu mengeluarkan buah rambutan dari tangannya. Dahulu, di kota suci Mekah Syekh Nawawi mendirikan tempat mengajar atau sekolah dengan murid yang lumayan banyak. Di suatu hari beliau menerangkan kepada para santri-santrinya. Syekh Nawawi berkata, sunnah Islam kalau berbuka puasa itu hendaknya memakan yang manis-manis terlebih dahulu. Kalau di sini terdapat buah kurma, di tempatku ada yang tidak kalah manisnya dengan kurma. Santri-santri berkata dan bertanya, betul Syekh, kalau di tempat kami kurma, lalu bagaimana dengan tempat Syekh yang tidak tumbuh buah kurma? Syekh Nawawi berkata, sebentar. Syekh Nawawi langsung menyembunyikan tangannya ke belakang tubuhnya. Santri-santri pun sangat heran apa yang dilakukan gurunya tersebut dan terdengar di telinga para santri-santri suara seperti orang yang sedang mengambil buah-buahan dari pohonnya. Kemudian, Syekh Nawawi menyuguhkan buah rambutan yang persis seperti baru diambil dari pohonnya. Santri-santri pun sangat terheran-heran dengan apa yang dilakukan oleh gurunya tersebut. Nah ini yang aku makan pertama ketika berbuka puasa di tempatku, silahkan dicicipi. Kata Syekh Nawawi sambil membagikannya kepada para santri di kelasnya mengajar. Para santri pun langsung mencicipi dan sangat menikmati kemanisan buah rambutan yang diberikan gurunya itu.